Halo guys, balik lagi ya dengan channel Jeda Mergawi. Kali ini sama Kang Mas Bara ya. Kita mau bahas tentang alasan kenapa kita harus sekolah. Sekolah itu emang penting banget ya guys bagi kita, terutama generasi sekarang. Rasa-rasanya kita itu lahir di sini, di negara ini, di negara Indonesia ini. Kalau tidak sekolah itu ya bakalan jadi apa, mau apa, dan bisa apa. Kalau dari dahulu pas masih zaman agama Islam masuk, sekolah itu basicnya pesantren, sekolah itu basicnya itu ada di tempat agama, di surau, di langgar, atau di musola, di masjid, intinya basicnya pondok pesantren. Terus kemudian pada masa penjajahan itu berevolusi menjadi sekolah rakyat. Kalau kalian ingat, yang pelopornya adalah salah satu pahlawan nasional bernama Ki Hajar Dewantoro. Terus dengan salah satu tokoh juga pejuang untuk sekolah, yaitu karena sekolah itu dulu sangat istimewa. Yang bisa sekolah itu hanyalah kalangan bangsawan, hanyalah kalangan tertentu, dan gender dari yang bisa sekolah itu kebanyakan laki-laki. Sehingga kalau kalian ingat itu punya satu pahlawan nasional namanya Ibu Kita Kartini. Yang beliau juga salah satu pelopor wanita itu harus sekolah. Nggak hanya berdiam diri di rumah, terus kemudian menikah, masak, macak, manak, nah, seperti itu. Kita jadi setelah itu adanya perkembangan sekolah itu semakin maju guys. Mulai dari penataan infrastruktur dari pemerintah setempat, pemerintah Indonesia maksudnya, terus pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh swasta, dan konsep modernisasi dari pondok pesantren juga yang tidak hanya mengajarkan ilmu atau kecerdasan kultural, tapi juga ilmu kecerdasan nasional yang diimprove ke setiap pendidiknya, peserta didiknya. Di sini aku akan menggambarkan guys, aku punya 6 poin tentang kenapa dan alasan apa, mengapa kita harus sekolah, dan kenapa sekolah itu penting. Nah, kita bahas ya, mulai dari chapter 1. 1. Sekolah adalah mengembangkan pola pikir kita. Terus chapter 2, melatih kemampuan bersosialisasi kita. Chapter 3, sekolah melatih diri kita untuk berdisiplin dan taat terhadap aturan. Chapter 4, tempat untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Chapter 5, sebagai modal dasar untuk bekerja. Dan yang keenam, mendapatkan ilmu. Tentunya itu. Kalau aku nanti di closing statement ada lagi. Kenapa aku harus sekolah menurut pribadi aku sendiri ya guys. Dan ini asumsi liar dari aku. Semoga kalian juga termotivasi. Chapter 1. Sekolah mengembangkan pola pikir kita. Memang guys, kalau yang namanya pola pikir itu tidak hanya dibentuk itu dari bangku sekolah saja. Melainkan sejak dini, sejak kita lahir itu pola pikir itu sebenarnya sudah bertumbuh. Mulai dari pendidikan yang kita dapatkan dari orang tua kita, dari lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, sehingga kita dari balita, kemudian mengenal bahasa, mengenal kata, bisa merangkai kata, merangkai kalimat, hingga kita duduk di bangku sekolah. Peran bangku sekolah itu sangat penting banget guys dalam membentuk pola pikir kita, di mana di situ terjadi interaksi antara kita sebagai murid. Nah, itu kan sama-sama itu artinya apa guys? Urutan umurnya berdasarkan umur itu kita senada gitu loh, selaras gitu. Jadi apa yang kita didapatkan di sekolah itu tentunya beda dengan apa yang kita dapatkan di rumah. Pada dasarnya orang, manusia itu memiliki pola pikir itu tingkatan tertentu. Kalau udah dewasa, pikirannya juga tentu pasti udah dewasa. Kalau masih kanak-kanak, sebagai kita, di mana kita duduk di bangku sekolah, tentu pola pikir kita juga masih kanak-kanak. Disitulah hal keragaman yang kita bisa dapatkan sehingga membentuk pola pikir kita. Selain itu, pola pikir yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita itu pasti tentunya juga berbeda dengan pola pikir yang diajarkan oleh orang tua kita. Pada dasarnya, satu, wawasan juga pasti sudah berbeda. Terus
tingkat SDM, sumber daya manusianya juga pasti sudah berbeda. Kadang orang tua kita juga lebih tinggi pendidikannya dibanding guru, terus guru kita itu terkadang pula juga lebih tinggi pendidikannya. Pasti karena dia udah menjadi guru, memiliki sejuta dan segudang pengalaman sebelumnya, taraf dan cara mendidik seseorang murid itu juga berbeda. Memiliki pola tertentu, terstruktur, bisa mengenali bakat dan minat sebagai seorang individu atau murid ini sendiri. Lewat berbagai program sekolah pun juga mengajarkan sesuatu yang berbeda dan membentuk pola pikir kita. Misalnya guys, kalian kalau di bangku sekolah itu diajarkan atau dikasih program ekstrakurikuler. Nah, kalian di mana di situ bisa memilih sesuatu. Apa aja yang ada di ekstrakurikuler itu. Misalnya ekstrakurikuler pramuka, terus kemudian ada yang futsal, atau di bidang olahraga lainnya, voli kah, basket kah, lompat jarak jauh kah, lari maraton kah. Terus ada lagi yang suka ekstrakurikuler itu berwirausaha karena ada cuannya. Nah, dari situlah pola pikir kita itu terbentuk. Sehingga merangsang diri kita, merangsang intuisi kita untuk mengolah, aku setelah dari sini mau kemana ya? Aku setelah dari sini mau making project apa ya? Aku setelah dari sini mau mengembangkan apa ya? Nah, disitulah pentingnya sekolah membentuk pola pikir kita. Chapter 2. Melatih kemampuan bersosialisasi. Nah, kalian kalau di sekolah, pasti muridnya nggak cuma satu orang kan guys. Ada banyak orang. Misalnya, ada dari kalangan tertentu dan gender tertentu. Pasti ada laki-laki dan perempuan juga. Nah, di situ kalian itu bisa bersosialisasi dan bisa bercengkrama. Sehingga kalian bisa saling tukar ilmu, saling tukar pendapat, saling berkomunikasi, saling memiliki pandangan-pandangan tertentu terhadap pendidikan, terhadap apa yang diajarkan, semuanya pokoknya. Seperti yang kalian tahu, kalau di sekolah itu kan beragam sekali ya guys. Ada siswa, terus kemudian guru, ada penjaga sekolah, tata usaha, terus kemudian kepala sekolah, penjaga kantin, ibu kantin, dan segala macam yang terlibat dalam persekolahan tersebut. Di samping itu, kita kategori siswa pun bermacam-macam siswa yang ada di situ. Ada yang dari kalangan orang punya, ada yang dari kalangan orang menengah, ada yang dari kalangan orang bawah, ada dari kalangan anak itu yang fashionable lah, ada dari kalangan anak yang bodoh amat, kolot, pinter, rajin, kerja keras, gigih, etos kerja tinggi, semuanya ada di situ. Jadi kalian itu bisa merasakan kebinekaan, keberagaman, kultur yang ada di dalam sekolah. Kalau bisa kalian katakan sekolah itu sebagai sebuah laboratorium mini dari kehidupan kita bermasyarakat. Betul nggak guys menurut kalian? Ya bisa dibilang seperti itu karena memang apalagi kalau kalian itu duduknya di bangku perkuliahan guys. Yang aku rasakan dulu waktu aku kuliah, terutama kuliahnya di Jogja ya guys. Karena pada dasarnya kota Jogja adalah kota pelajar. Jadi di situ tuh satu Indonesia tujuannya di situ. Ada kayak teman di kelasku itu ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, dari Medan, dari Lampung, dari Pekanbaru, terus kemudian dari Jawa Timur, Tengah, Barat, Jakarta, Bekasi, Banten, kayak satu Indonesia itu ada di situ. Nah, dari situlah kultur, budaya, logat, bahasa, kearifan lokal yang ada di daerahnya itu sedikit banyak itu masih mereka adopsi dan masih ada dan melekat pada diri mereka sendiri. Kayak nih contohnya, kalau kita ketemu orang Jogja, bahasanya nggih, boten, matur suwun, dan itu bagus banget guys jika kita bisa menerapkan di lingkungan masyarakat kita manakala kita pulang ke rumah. Terus kalau kita habis ketemu orang Medan nih, contohnya, woi, kayak gitu-gitu. Jadi
beda lah kulturnya. Kalau diaplikasikan ke Jawa mungkin ya jatuhnya kayak orang berantem. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa menjadikan, dan menurut aku sekolah itu sebagai laboratorium mini di kehidupan kita bermasyarakat. Chapter 3, sekolah melatih kita untuk berdisiplin dan taat terhadap aturan. Seperti kalian tahu guys, kalau di sekolah itu pasti ada tata tertib, ada tata cara, hak kalian sebagai murid, dan kewajiban kalian juga sebagai murid. Contoh kecil, waktu kita SD atau waktu kita SMP, itu kita punya jadwal sekolah, di mana Senin sampai Sabtu, asalkan di situ tidak ada hari libur atau hari kebangsaan yang lain, kita diwajibkan untuk masuk. Dan masuknya pun juga dibatasi. Selain aturan dan kebijakan terkait dengan keberangkatan dan kepulangan sekolah, kalian juga diatur terkait dengan bagaimana tata cara kalian menggunakan seragam. Kalau hari Senin, Selasa itu pakai seragam merah putih kah? Terus Rabu, Kamis menggunakan batik, kemudian Jumat, Sabtu menggunakan pramuka. Itu merupakan salah satu konsep yang menerapkan tata cara, tata aturan dalam berdisiplin di lingkungan sekolah. Hal itu sebenarnya itu kayak kelihatannya sepele guys, tapi kalau kalian amati dan kalian hayati, dari hal-hal yang kelihatannya kecil itu mengantarkan kita itu untuk disiplin, manakala kita udah berproses ke jenjang selanjutnya, sampai kita ke jenjang pekerjaan itu kita bisa disiplin terhadap hal-hal itu. Misal kalian kalau besok itu kerja ikut orang atau kerja kantoran, dimana pada kantor kalian itu mewajibkan kalian untuk bangun jam 7 atau masuk jam 7 sehingga kalian sudah sampai di kantor dan siap kerja atau siap melakukan aktivitas itu. Dari sejak kecil kalian sudah dilatih, sudah dicanangkan, sudah melakukan itu, bangun pagi, terus kemudian berangkat, menimba ilmu, menyiapkan diri kalian itu semaksimal mungkin. Nah, dari hal-hal itu kalian bisa terbiasa. Karena terbiasa itu kalian melakukannya juga pasti dengan ringan, nggak gerundel, nggak ngersulo. Nah, hal-hal itulah yang bisa kita dapatkan dari sekolah, yaitu disiplin dan taat aturan. Chapter 4, sekolah adalah tempat untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Kalian pasti setiap individu itu punya minat dan bakat tertentu atau terhadap hal-hal tertentu. Misal aku ini minat dan bakatnya itu terhadap olahraga. Terus teman kalian itu minat dan bakatnya itu ada yang di bidang kuliner atau masak-masak. Terus ada teman kalian juga yang minatnya itu di bidang wirausaha. Terus ada juga mungkin ya teman kalian itu yang berminat dan bakat juga di bidang digitalisasi. Nah, itu di situ kalian itu bisa mengembangkan semuanya, guys. Yang dimana fasilitas yang ada di rumah kalian itu mungkin tidak bisa mengakomodir minat dan bakat kalian. Sehingga minat dan bakat kalian itu bisa disalurkan manakala kalian duduk di bangku sekolah tersebut. Contohnya ini, guys. Aku minatnya masak, terus kemudian temanku si Budi ini minatnya tentang promosi, terus ada atau digitalisasi ya lewat kalau orang sekarang. Temanku lagi yang C ini minatnya berwirausaha. Bisa kan aku membentuk satu segitiga piramida di mana di sini aku tukang masak, terus kemudian di sini temanku Budi ini yang mempromosikan, dan yang C ini sebagai yang menjualkan karena dia punya skill tertentu dalam berwirausaha. Nah, dari situlah kita bisa mengasah, saling mengolah lah apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi skill kita, apa yang menjadi minat kita, sehingga kita menjadi yang lebih baik pastinya. Selain kalian itu bisa saling berkolaborasi, kalian tentunya juga pasti bisa menyerap apa yang menjadi ilmu dan skill set dari teman kalian masing-masing. Misal nih, kalian sudah berkolaborasi,
Kalian sudah tahu tata cara kerjanya, kalian sudah tahu trik dan ilmunya, kalian sudah tahu pasarnya ada di mana. Pasti kalian bisa menyerap segala sesuatunya itu. Sehingga apa yang ada dalam diri kalian itu improve-nya lebih banyak. Apa yang kalian miliki itu jauh lebih banyak daripada kalian hanya belajar sendiri, kalian hanya mencoba sendiri, kalian hanya melakukan sendiri. Karena pada dasarnya kalau kita melakukan bareng-bareng, kalau kita bergerak bareng-bareng, tentunya kalau satunya itu ada yang breakdown, ada yang agak lelet, ada yang agak nggak semangat, satunya itu bisa saling mengingatkan, guys. Dan yang aku suka dari sekolah pun juga di bidang situ. Terlebih kalau di sekolah itu kadang kita juga diadakan satu program, satu kegiatan namanya kerja kelompok. Nah, di situ kalian bisa bertukar pendapat, bertukar pikiran, yang pasti cekcok juga ada di situ. Adu pendapat, adu gagasan, adu argumen juga ada di situ. Warna-warni sekali ya bangku sekolah kita. Chapter 5. Sekolah sebagai modal dasar untuk kita bekerja. Tanpa perlu munafik ya guys, di negara Wakanda ini, di negara Indonesia Raya ini, ijazah adalah menjadi salah satu syarat prasyarat dalam kita melamar sebuah pekerjaan. Kadang kita punya skill set tertentu, misal editing, jago, tapi kalau ijazah kita terbatas sampai SMP, rasa-rasanya juga sulit ya guys. Terkecuali kalau kalian punya tenaga dalam. Kok tenaga dalam? Apa guys? Orang dalam. Kita kesampingkan lah itu dulu. Banyak sekali kalau kalian lihat di job street, terus kemudian info loker satu daerah, info loker perminyakan, pertambangan, terus perkebunan, atau di hal Kemendikbud yang mengatakan ijazah atau S1 itu pendidikan sarjana itu sebagai sebuah pendidikan tersier. Di situ pasti mencanangkan lowongan yang ada minimal ijazah D3, S1 atau sekian, terus berpengalaman di bidangnya, minimal pengalamannya itu 2 tahun lah, 3 tahun. Rasa-rasanya kalau kalian itu menjadi seorang fresh graduate, apa sih perasaan kalian kalau ada yang seperti itu? Aku kadang-kadang di hal yang seperti itu juga kurang setuju guys. Manakala kita itu sebenarnya kompeten, kita itu bisa melakukan, bahkan kita itu jauh lebih powerful dibandingkan orang yang memiliki ijazah tinggi, tapi secara praktik di lapangan itu masih kalah dengan kita. Itu kadang-kadang aku kurang setuju kalau kategori segala sesuatunya itu dari ijazah. Ya baiknya kita tes lah, kita tes, kita tunjukkan kemampuan kita, karena apa pada dasarnya itu bertumpu ijazah kita, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain ya percuma. Buat apa ini kertas, buat apa ini piagam, buat apa ini penghargaan segala sesuatunya. Toh nyatanya kalau kita dikasih pekerjaan, dikasih masalah A, dikasih problematika A, kita tidak bisa menyelesaikan. Misal nih, kalau kalian ini sebagai seorang teknisi listrik, kalian punya ijazah S1 dari S1 Elektro, tapi ketika ada satu konsleting, kalian tidak bisa memperbaiki, kalian tidak bisa mencanangkan mana yang salah, bagian mana yang perlu ditindak, ya apa gunanya gitu loh guys. Mendingan ya kita ngambil seorang pekerja itu yang memiliki skill set full, walaupun dia nggak punya ijazah yang tinggi. Kalau aku sih seperti itu. Chapter 6. Sekolah mendapatkan ilmu. Kalau kalian setuju nggak guys dengan ini? Mendapatkan ilmu atau sekolah sebagai tempat mencari ilmu? Kalau aku mendapatkan ilmu ya guys, karena kalau kita masih nyari-nyari kayaknya itu masih abstrak banget gitu loh. Nah pada dasarnya kalau sekolah itu kan udah jelas-jelas guys, sebagai tempat, sebagai wadah, wahana kita dalam mendapatkan ilmu. Apa yang belum ada dalam diri kita bisa kita improve, bisa kita dapatkan setelah kita duduk dari bangku sekolah. Nah, tujuan paling utama dari bersekolah tentunya adalah agar kita mendapatkan ilmu.
mendapatkan ilmu. Jadi guru kita mengajarkan, guru kita menyampaikan, ustadzah kita menyampaikan, ustadz kita mengajarkan, sehingga kita tugasnya hanya menerima atau mendapatkan. Sekolah pada dasarnya memang sangat penting bagi kita semua, terlebih generasi muda ya guys. Karena ya memang di negara kita pun juga mewajibkan warganya untuk wajib belajar itu sampai 12 tahun, sampai bangku SMA, mulai dari SD, SMP, SMA, sehingga terhitung 12 tahun. Toh lebih baik lagi kalau sampai sarjana. Ya, aku ini sekaligus menutup dari penjelasan aku ya tentang kenapa harus sekolah. Tapi aku memiliki poin dan gambaran satu hal, guys, tentang kenapa aku harus sekolah. Kalau menurut aku, guys, kenapa aku harus sekolah? Ini pandangan aku ya, guys. Setelah aku bisa mikir lah, paling enggak. Itu konsep ini aku temukan setelah aku duduk di bangku perkuliahan. Kenapa harus sekolah? Bilang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman baru, bisa terfasilitasi skill set kita, bakat kita, minat kita, terus mengembangkan diri. Bullshit kalau itu, guys. Iya enggak? Kalau aku, kenapa kita harus sekolah? Kenapa aku harus sekolah? Bahkan setinggi-tingginya. Karena apa? Dengan sekolah lah aku bisa meningkatkan harga jual diriku. Harga jual bukan berarti apa-apa loh guys. Harga jual manakala aku bekerja. Manakala aku diperkerjakan. Misal nih, aku contohkan. Ketika aku lulus SMA, maksimal aku bisa digaji mungkin UMR. Kalau enggak ya lebih sedikit. Dengan skill set terbatas. Dengan pengetahuan yang seadanya. Sementara ketika aku sudah berkuliah, ketika aku mengetahui satu ilmu yang itu aku dalami, itu aku jalani, itu aku lakukan terus-menerus, sehingga value dalam diriku pun juga bertumbuh, guys. Dan orang menghargai aku pasti dengan tidak UMR lagi. Ya, karena pertama ijazahnya udah beda, terus kemudian skill set dan kemampuan yang ada dalam diriku pun juga berbeda. Dan itulah tujuan sekolah kalau kata aku. Meningkatkan harga jual diriku. Oke guys, itu sekaligus pernyataan penutup bagi aku tentang kenapa kita harus sekolah. Nah, pokoknya penting banget ya guys, kalian harus sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi, salam satu langit, Jeda Mergawi.